Karena as a leader, it's not an easy task ya. Definitely tadi kita di posisi sandwich, kita harus translate all the message. Tapi as a leader, you need to be able to take care of yourself also. Jadi before you take care of other, you take care of yourself. Why change? Ya, itu kita harus jelasin, and why is it for them? Itu yang penting. Itu benefit ke merekanya apa, impact ke merekanya apa, and the risk of not changing itu apa. Ya. Gitu. Itu yang menurut aku kita perlu continuously sharing ke tim. Sebenarnya kalau pertama kali jadi leader udah pasti di posisi sandwich ya. Lu punya bos yang lu perlu manage, lu punya tim yang perlu lu manage juga gitu ya. Nah itu masa posisi sandwich kejepit di tengah gitu ya. Betul. Bos dari atas, wow sudah turunin nih. Tolong diberesin deadline-nya sekian gitu ya. Tapi tim kita itu kan harus kita convince ya. Kenapa you have to follow this gitu. Nah Betul. ini kan again butuh skill, influential lagi gitu ya. Nah how you develop and handle that kind of challenge? Well, I think first thing first, when we are managing up, kita juga perlu understand their priority itu apa. Jadi bos, kita juga masa kita as a manager ourselves ya kan, kita juga pengen the team understand our priority. So we need to understand our manager's priority juga. Oke, dia goalsnya apa, priority-nya apa, and how we can help him or her untuk achieve those priority. Jadi kita tahu nih ini anginnya ke kiri, jadi kita harus ke kiri bareng, jangan sampai bos kita ke kiri kita ke kanan, ya kan itu namanya salah Cari masalah arah, bener cari penyakit Cari gitu. penyakit Nah ya. itu yang pertama menurut aku, jadi kita tahu bos itu maunya apa, itu dulu nih. Nah yang kedua menurut aku udah pasti kita juga harus being very open. Jadi ketika bos giving instruction, we may not agree all the time. Lu pernah say no? Kita nggak say no, tapi kita trying to understand kenapa he or her, dia kenapa dia doing this lah gitu loh. Jadi kita, and then ketika the how-nya, pasti kan kita punya multiple cara. Jadi influence itu juga perlu kita meng-convince our boss, not doing his way but doing our way. Kenapa doing our way? Kita juga harus explain. Kenapa kita mau mengerjakannya seperti ini? Dan kita juga harus backup. Tadi balik lagi, kalau bosnya detail, ketika kita provide a solution atau a proposal, kita juga harus backup dengan data, definitely. Ya kalau bosnya berdasar ya. karena harus ada dasar, harus ada fact findingnya apa. Tapi kalau misalnya leadersnya merah, ya kita cukup kasih top 3 point why-nya. Jadi jangan bertele-tele, mereka nggak akan nangkep gitu. Jadi menurut aku nanti kita akan coba find in between. Jadi kita listen dulu dari manajer kita maunya apa. Kalau kita agree ya udah kita akan teruskan ke tim. Kalau kita disagree menurut aku kita perlu ada momen we have to be convinced first before we convince other gitu. Kalau kita aja harus believe dulu lah ya. Iya, kalau kita aja nggak convince, how we can convince the team? Dan I cannot fake it up to be very honest gitu loh. I think one of my key learning kita harus be very genuine and true to ourselves juga gitu ya, bukan fake it until we make it. Jadi kita harus being convinced. Nah, when we are convinced, then it's easier karena kita udah internalize, kita sudah think through about bisa. Ya make sense. Gitu Make sense, oke. Kita jalanin and then we explain to the team. Nah, bagian explain the team juga another thing gitu kan. Tadi yang point of view dari bos, point of view yang kita mau sampaikan mungkin gak bisa kita pass through begitu saja. Nggak bisa kan? 100% kita pass through. Pasti kita harus tailor message-nya lagi. And how to tailor the message to the team. And at the end of the day kita juga harus dari point of view team juga. Why they have to do this from their point of view, ya kan? Jadi again menurut aku tadi benar-benar making sure apa yang mau dicapai sama bos nanti bisa kita deliver dengan baik, tapi the how-nya ya kita harus melihat apakah cara bos yang bisa, apa cara kita yang lebih doable, and then kita convince the team. Dan balik lagi meyakinkan tim juga beda-beda ya, tergantung tadi
how to communicate with the team. Tadi yang mungkin Pony sempat mention, being empathy, emotional intelligence itu juga penting. Jadi what to say to different team member tergantung mereka punya stage of life, tergantung mereka punya karakter, itu juga matters. Yeah. Jadi ya tadi yang mungkin one message ketika dari atas top to down itu mungkin akan sometimes diluted in the middle when maksudnya kalau tahu kan ketika main komunikata ya kan dari awal ke belakang bisa ujungnya beda ya. Bisa beda. Nah, tugas kita adalah make sure apa yang dari atas sampai ke bawah jangan lost in translation. Betul. Tapi how communicate ya it's actually up to us. Gitu. Jadi bagaimana kita making sure ya communicate effectively ke tim. Dan ya mungkin gak seperti yang Pony bilang, not everything harus pass through. Ya, there are some information yang mungkin kita perlu keep to ourselves as a leader. It can be sensitive, it can be confidential, ya kan. Jadi kita juga harus smartly filter what to say, what not to say. Gitu. Tapi again ya bahwa memang they need to understand. Let's say we are in a very critical situation, we are in a very urgent situation. We cannot hide. Tapi apakah kita harus pakai threatening messaging? Ya mungkin enggak. Tapi kita perlu being very open bahwa this is urgent, ya kan? This is critical. We need to get it done now. And if we don't get it done, this is the risk that we are facing. Gitu. Tapi ya mungkin message-nya beda. Maksudnya ke how to communicate-nya beda. Karena jujur ya aku belajar, the same message if you communicate differently itu bisa create different result. Ya kan? Dan jadi ujungnya bisa merugikan kita sebenarnya ya. Betul. Dan maksudnya communicate face to face is much easier ketika kita harus communicate written. Nah, itu another challenge lagi. Kita nggak bisa tahu. Kalau written itu komitmennya bulat udah kelihatan gitu ya. Kita nggak tahu juga kadang orang yang lagi baca itu moodnya apa. Jadi kalau untuk written, I think you need to read it again, ya kan, reading dan diulang 2-3 kali. Ketika kita udah feeling nyaman, baru klik send. Kalau belum benar-benar yakin, mending jangan. Kalau itu yang aku learn sih. Jadi kurang lebih gitu sih. Kita kasih contoh real gitu ya. Misalkan ya kan most of the time sebenarnya in your career journey lu kan sebenarnya di sales organization IT gitu ya. Misal bos lu ngomong, "Fon, Indonesia is a big market, very promising. Saya assign additional quota deh buat tim Indonesia, additional 10%. Gitu ya. Sebenarnya lu gak agree tapi juga gak bisa say no gitu. Nah gimana lu mengconvince back yes but not bener-bener yes gitu. Then how you passing that message at the end to your team that we have to deliver that new target. Ada teknik nggak coba diperagain? Well, I think mudah nggak mudah ya kalau cara itu ya. Dimana I think at the end of the day kita perlu believe the aspiration atau the instruction itu make sense gak? Seperti yang kamu bilang, growing 10%, well kita mungkin bisa, tapi what is the tools? What is the how? The how-nya kita harus pikirin dulu gitu loh. Dan kita looking at the potential. Kita looking at our team. Ya kalau kita bisa do more, why not? At the end of the day, we all sales. We want to achieve more. Ya kan? To gain more. Tapi it doesn't mean that we can't do that. Ya kan? Aku selalu berusaha melihat sebuah situasi itu dari instead of half glass empty, aku selalu half glass full. Oke. Itu satu. Dan so positif ya. Betul. Dan yang kedua, aku juga pernah dikasih feedback atau mungkin learn from one of my leader as well. Dia bilang, if you think positive, you win half of the battle already. Karena itu benar-benar shift your mindset. So when you think about, ini nggak bisa nih, ini nggak mungkin, ini gila, ini doesn't make sense. Then your whole body language itu akan beda banget. Tapi ketika kita shift, kayaknya harusnya bisa gitu loh. It's an opportunity for us to do more. It's an opportunity for us to prove that we can do more. Why not gitu lah. But again, kita gak terlalu bulat-bulat tentunya. Bergen dulu dong ya. There's some negotiation has to happen. Okay, I can deliver this but I need this. Jadi kita harus think through juga strategi how-nya apa. Jadi gak mungkin dengan kita dapat what,
what we have to achieve, tapi you don't get a how. Karena kalau nggak ada how, dia orang tidak akan percaya kita juga. Betul. Gitu ya. Jadi what are the additional investment, what are the additional funding misalnya, atau what are the new innovation thing yang mungkin ya things that we can do differently this time that will give us different result, ya kan? So I mean like dia always a quote kan, if you do the same thing and expect different result is insanity kan katanya gitu. Nggak mungkin lu doing the same thing tapi expect tiba-tiba things will change gitu. It's impossible. Jadi exploring new way of doing things itu juga menurut aku penting. And then when we pass on to the team, definitely ya kita juga perlu equip them dengan how, ya kan? Apakah itu dari tadi yang aku bilang, apakah additional resources, apa funding, atau kita juga perlu grow our team. Jadi they need to learn something also. Bisa ada new market yang memang selama ini kita belum kita tap, ya kan? Atau mungkin ada tim yang mungkin perlu level up. Dengan ini kan menurut aku it's opportunity buat mereka juga untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi at the end of the day we try to make it actually is a win-win. And ketika we achieve this, we will celebrate as a team. Ya kan, bahwa kita berhasil membawa this team from A to B misalnya. And then we are growing how many double digit bla bla bla. Menurut aku is a good prestasi kan juga buat kita as a professional. Dan not everyone is given this opportunity loh. If you are really in a very struggling business ya kan, definitely mungkin untuk growing single digit aja susah. Apalagi yang di bisnis yang declining. We are in a business where the business is growing. And then we do see a lot of opportunity out there yang belum kita tap ya kan. That's why not gitu. Sebab asik loh ya kan, kalau kita lihat posisi sandwich ke posisi kejepit. Tapi if you look at the other side, justru kita posisi yang we can translate it and kita bisa itu translate itu menjadi something yang opportunity buat tim kita juga gitu ya. Betul. Nah itu tadi Pony mention mengenai translate ya. Jadi how we can translate those message into real execution and then execute accordingly. Nah itu juga tugas kita as a sandwich leader nih yang di tengah-tengah gitu. Oke, achieve 100 juta itu goals, tapi kan how-nya kita perlu translate ke tim. Oke, kita akan melakukan ini. And then ketika kita udah ini agree ya, kita punya big bet, kita punya strategi, terus kita harus ada check. Tadi makanya aku bilang checkpoint itu juga penting banget nih. Making sure kita tuh masih on track ya kan. Kalau kita nggak on track itu kenapa? Kita at the end credibility juga gitu ya. Betul. Kita juga perlu being flexible and adaptive gitu loh. Bahwa ini memang kita perlu fine tuning the strategy di tengah-tengah, kenapa tidak. Nah kita juga harus perlu being flexible. Jadi jangan ngotot gitu ya Kak. Harus A ya enggak juga. Kalau A-nya enggak jalan mungkin A plus atau A minus dikit ya mungkin kita harus bisa menerima itu juga gitu loh. Karena enggak everything always perfect. Jadi kita harus bisa being flexible untuk changing ya kan. Dan balik lagi at the end of the day kita mau mencapai tujuan itu, reach itu bersama-sama. Nah itu juga penting nih, when we have good credibility, managing up juga akan lebih mudah. Jadi kalau you saying A but you never deliver, your boss cannot trust you juga. Jadi apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita komunikasikan the boss will not listen. Lagi gitu. Kamu gitu kan. Nah jadi menurut aku juga managing those credibility juga penting ya. Kita harus bisa deliver apa yang sudah kita commit gitu. Jadi itu menurut aku salah satu key things yang penting untuk managing up, understand the priority and then translate their goals into execution, making sure komunikasi ke tim juga jelas ya kan. Sama yang terakhir build your own credibility. Sama tadi point know how-nya jadi sangat key ya. Kalau misalkan cuma translate tapi tidak memberikan know how, dia orang juga akhirnya nggak bisa mempengaruhi anything sebenarnya ya. Ini nggak bisa dijalanin gitu. Jadi ini gimana nih? Terus kayak krik. You just want to please your boss, actually lu korbanin kita jadinya kan kesannya kan. Bener sekali. Tapi yang dikorbanin duluan kita mungkin yang di tengah-tengah. Nah tadi bicara style boss juga with the four colors gitu benar. Tadi kan karena matching dengan ini juga gitu ya. Tapi bos sebenarnya mereka menurut lu mereka sebenarnya juga
berusaha untuk mengerti dari sisi kita nggak sih, atau most of the time masa kita yang Oh. sebenarnya lebih harus mengerti dia deh? Mungkin agak susah ya jawabnya ya. Kalau ideally we need to understand Harus each klik lah ya, other, klik bener. gitu Harus ya. ada chemistry Nah. antara kita dan bos. Kalau kita nggak punya chemistry itu kayak Berarti it's time to go gitu ya. kita mau ngomong aja kadang kayak keringet dingin gitu loh. Jadi Oh, kita sampai di level seperti itu juga ya. iya gitu. Ketika we don't have that good chemistry dan kita sama bos kita juga kita perlu trust ya. Gitu loh. Maksudnya kita juga perlu trust our boss like our team trust us. Karena when you don't have those trust, kita nggak akan bisa communicate openly. Kita akan kayak takut salah ngomong. Apalagi nanti kayak ini akan fire back ke aku nggak ya gitu. Jadi kita nggak bisa being honest jadinya gitu loh. Karena untuk being honest kan kita perlu safe environment. Jadi menurut aku ya pasti sebelum bos mengerti kita perlu ngerti bos kita Jadi dulu. memang first stepnya kita ngerti, jangan harap Ya. jangan harap kita dimengerti gitu ya. Betul. Kalau dia mengerti kita itu bener-bener Bonus banget. puji Tuhan, haleluya gitu ya. Namun kita pasti harus ngerti bos kita dulu. Kan Kita pressure yang dia juga tinggi menyesuaikan. sebenarnya, pressure dia mungkin lebih Betul. tinggi karena kan posisi Betul. makin tinggi ya, angin makin kencang makin ya. kencang gitu ya. Dan semakin lonely dia. Jadi kita harus jadi temannya dia juga. You've been that position now, I think. Jadi ya maksud aku pastinya kita harus lebih mengerti dia ya kan. Karena dia juga pasti seperti Poni bilang have their own pressure, have the expectation that they have to manage ya kan. Tapi dengan kita mengerti dia, kita akan lebih ke understanding. Lama-lama sebenarnya kita juga tidak menganggap dia sebagai bos juga, sebenarnya kayak udah apa ya, partner untuk sukses barengan sebenarnya ya. Betul. Jadi ya it's a partnership anyway Yes, gitu kan. Jadi yes. bukan your boss, I'm your team member gitu ya. Tapi menurut aku there are situations where it has to be a partnership kita Yes. sama bos. Dan dia juga harus bisa stand backing us up gitu ya. Jadi Your support system juga iya, sebenarnya. harus bagi support system. Kalau ada apa-apa, ini bos aku bakal backingin aku nggak nih? Kalau we don't have that confidence, kita pasti akan sangat berhati-hati. Dan which is menurut aku it's gonna be very tiring kalau dimana kita kerja itu kita harus selalu Was-was gitu. iya was-was kayak ini siapa nih yang bakal step my back gitu. Menurut aku those environment itu nggak healthy dan kita nggak akan produktif dan kita nggak akan all out dan kita nggak akan engage pastinya gitu loh. Kan kita pengennya our all mind and focus itu put in bagaimana kita making this successful. Bukan bagaimana aku harus meng-counter serangan Ya, dari mana gitu. Itu sangat-sangat tidak produktif lah aku bilang gitu ya. Jadi creating a safe environment itu sangat penting di mana kita itu juga bisa being very candid, di mana kita juga benar-benar kita merasa this is our tribes gitu. This is our team. Ya, in Jadi the same ketika boat aku lah ya. belok kiri, aku believe my boss is behind Kita me. di perahu yang sama lah ya. Iya, and then my team is behind me. Jadi aku nggak belok kiri sendirian nih. Tahu-tahu aku udah belok kiri jalan Bahkan jauh. kok semua ya. Kok ketika serangan datang kok aku sendiri gitu kan. Jadi menurut aku itu very very important sih, dimana kita untuk have those bener-bener trust dengan your boss juga gitu. Mungkin untuk bos cukup ya. Kalau kita ngomong terus Iya. mungkin nanti kita berdua Nanti bermasalah keluar juga nih. ya. Kita bermasalah dengan bos kita ya kalau mendengar podcast kita ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya I'm very blessed ya. I think along the way I have a very good leader Yeah. with me, Same my to me boss. as well. Ya, jadi maksudnya I don't really have to amit-amit ya experience those very Killer negative type. atau unhealthy working environment. Ya, so far survive ya kan. So Very far support our career I sampai have a kita very bisa seperti supportive hari ini gitu. managers and leaders. I think that's why I become who I am today. Ya, ya, ya. Ya kan, that's I learn a lot from them and I think I grew up also along the way, but I can be here now. I think pastinya because of them. Lu mau saya thank you ke para bos tuh boleh loh. Boleh, ya kalau mau disebutin satu-satu banyak ya, tapi you know who you are, and I just wanna say thank you for being there with me in my goods and bad, ya kan, karena ya pasti as a leader kita juga been through ups and down, ya kan, been through mellow juga kadang-kadang, tapi menurut aku thank you untuk continue always convince bahwa
ya I can do it, You ya can kan. do it, and They you're will, not alone actually. yeah, I'm not alone. And then also the team, I think also very important. Boss is one thing, but really the team also always stand by working together with me side by side, ya kan, in the same boat. Jadi ketika ketika perahunya oleng, ya kan, kita akan make sure kita akan stabilkan lagi. gitu, bukan pindah ke perahu lain gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja sih. Thank you. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Oke. Tim udah, masalah bos udah. Nah sekarang dengan peers nih. Pada saat kita belum jadi leader kan kita cuek ya, kita nggak suka, ya udah kita nggak suka. Kita mau berantem, ya berantem. Kalau bisa nggak usah ngomong gitu. Tapi kalau jadi leader beda cerita ya. Kalau bisa jangan urusan ya bun gitu. Jadi leader beda ya, manager gitu kan. Lalu kita harus berinteraksi sama dia. Benar. Somehow mau nggak mau kita mau nggak mau harus ngomong, harus bisa ya gandeng tangan untuk goal yang hand in sama hand gitu ya, nggak gitu. literally gitu. Atau ya tadinya kayak rival lah ya, lu bisa gue juga bisa gitu. Ya somehow lu yang naik duluan gitu, tapi lu harus bisa gandeng dia juga. Nah pernah gak face that kind of situation? Pastinya pernah banget ya kak gitu loh. When then is your peers and suddenly it's become your team. Atau justru bisa your team, atau justru orang yang ya mau mungkin gak mau lagi compete sama kita untuk position itu, ya kan. Yes. Pastinya ada, dan I would believe everyone would experience that gitu ya. Dan menurut aku balik lagi, it's very important to manage your own ego. Kita mungkin bisa milih, ya udah cuekin aja gitu kan. Tapi it doesn't work. Seperti yang Poni bilang, kita harus embrace dia. Kita mau ke A, tapi tanpa dia kita nggak bisa ke A betul. nih. Kita Justru harus make sure dia dukung kita nih. Tapi gimana ya caranya ya? Ya udah balik lagi, menurut aku tadi as a leader kita perlu manage our own ego. Kalau aku biasanya I would lower down my ego. Aku yang proaktif. Lu yang Gue yang deketin duluan, udahlah muka tembok nggak apa-apa deh gitu untuk kebaikan semua gitu. ya udah sampai start the conversation deh. Iya gitu ya udah nggak apa-apa, gue deketin ya kan. And then udah pasti ketika kita mau melakukan sesuatu ya kan, seperti yang kamu bilang, common goals. Tadi matrix organization the same itu, same philosophy di mana kita kesini, kita achieve ini, dia akan achieve ini juga. Jadi both itu kita punya common goals untuk achieve target kita masing-masing. Jadi put aside masalah baper atau enggak gitu, put aside itu ya. Ya mungkin I don't know whether it is one of my weakness or my strength ya gitu. Kalau kata my team, aku tuh orangnya tidak terlalu baper, tidak sensitif kadang-kadang ya kan. Mungkin aku orang terlalu kuning kok tidak sensitif. Aku nggak yang kayak bener-bener tersinggung, offended atau apa gitu. Jadi mungkin ya karena terlalu positive thinking, itu juga salah satu feedback given from my team gitu ya. Jadi aku terlalu positive thinking di mana aku nggak bisa sense when people itu really saying ada kata-kata bersayap gitu misalnya. Aku gak nyadar, tapi menurut aku ya it's good thing, what for gitu kan. Overthinking doesn't help. Nah tapi menurut aku ya again it's good for me where ya aku gak baper, ya aku akan samperin, aku akan ngajak ngobrol, aku akan kasih tahu, aku akan ceritakan. I don't mind to make the first move ya, aku akan approach, aku akan jelasin. And then kalau dia memang punya concern atau dia punya other thought, ya let's talk about it. Ya kan at the end of the day everything is about communication. Dan satu tim dan tim lain itu kadang ada konflik, kenapa? Karena gak communicate. Ya kan, karena mereka gak ngomong problem lu di mana. How am I actually helping you to solve that? Atau malah I'm aiding your problem. If I'm aiding your problem, how can I not to do that? Ya kan, jadi menurut aku itu benar-benar penting sih. Bagaimana kita make sure communication is happen. Dan again, kita perlu make sure di atas kita ngobrol. Kalau kita di atas kita nggak ngobrol, bawahnya tim juga udah pasti berantakan. Bawahnya udah pasti chaos. Nah menurut aku itu yang penting banget. Kita harus mulai dari kita dulu nih. Dari kita understand dia. Dan again yang aku selalu believe kalau if I'm in a good intention, I would believe itu akan reach ke orang itu. Dia akan feel that
the positive energy juga ya. the positive energy. Aku nggak melakukan ini untuk mencelakain kamu gitu loh. And I don't do this to make you look bad. I want both of us look good. Yeah. That's the point. That's the goal. Because And then my how? success is your success, is our success. Yeah, that's where the common goals ya kan. My success is your success. And the how, I'm very open. You want to do it your way? If it works, why not? Let's try. Gitu. Pernah nggak dari rival akhirnya jadi benar-benar bestie? Dari rival jadi bestie mungkin lebih ke bukan rival tapi mungkin nggak cocok awalnya ya kan, always have different. Karena memang jarang ngomong ya, kita juga nggak terlalu. Betul. Nah kadang mungkin karena satu jarang ngobrol, dua mungkin kita nggak benar-benar kayak spend time untuk understanding from his atau her point of view. Ya, tapi when we really invest time di situ, kita akan mulai melihat things from his view. Ya. Kita akan lebih mengerti dia. Dan when we are feeling more understanding, jadi kita kan merasa kayak I get to know you better. Dan our body language balik lagi ketika aku ketemu kamu, mungkin yang tadinya aku cuek, mungkin sekarang aku akan lebih pengen make friend loh sebenarnya. Iya, gue lebih ramah, terus gue say hello, atau mungkin kita ya basa-basi lah di awalnya. Tapi kan itu untuk kita memulai si personal connection itu kan, gitu. Jadi ya mungkin I wouldn't say it always works ya Pon ya. There are people also yang mungkin ya memang kita nggak bisa ya nggak bisa. Gak usah dipaksain juga. Gak usah gitu. dipaksain. Gak usah jadi sok baik juga. Menurut gitu aku selama kita nggak harm each other, ya itu yang lebih penting gitu ya. Jadi kalau memang nggak, kalau memang kita nggak bisa jangan dipaksain, tapi jangan also mencelakai. Menurut aku itu juga pentingnya. Jadi don't you ever if you cannot help and then you harm, no, ya kan. Jadi ya udah kalau memang nggak cocok ya dia people where kalau memang nggak bisa dideketin ya nggak bisa, ya kan. Jadi tapi jangan setidaknya paksakan. pada saat jalan suatu inisiatif bareng, ya udah. Iya, kita as a friend, commit as it is. Kita nggak usah bestie, ya kan. Tapi lu tahu gue maunya ini. Your responsibility. Iya, gue juga tahu lu maunya ini. Kita akan professionally deliver. Tapi kita nggak harus bestie juga, gitu. Itu juga kita juga harus being very aware ya bahwa you cannot please everyone. You cannot be bestie with everyone also, ya kan. Tapi professionally kita bisa work together. Mungkin itu sih yang penting menurut aku. Ya, jadi memang working with orang mungkin tadinya nggak terlalu cocok gitu, you cannot avoid it juga gitu ya. Betul. Pada saat di situation lu perlu work together, ya you need to find a way. Dan mungkin again ya mungkin lu yang harus build bonding. Ya approach duluan, ngalah untuk menang. Benar, harus ngalah dulu. Gitu. Oke, udah gak banyak, tinggal satu lagi. Okay. Yang terakhir ya. Siap. Oke, sekarang promoting your ideas, sharing ideas gitu ya. Kan banyak cara ya. Sekarang sih orang bilangnya empower instead of enforce. Tapi mungkin gak melulu empower itu works. So. Mungkin in some cases you need to enforce gitu ya. Betul. Nah, menurut lu kapan lebih cocok mode empower ya? Empower itu berarti lu kan win the heart, win the mind. Atau in what situation menurut lu lebih works enforcement? Gitu. Maybe you can share some tips apa yang lo ngalamin juga. Oke, sebenarnya kalau dibilang effective leadership kan kita harus empowering ya, katanya. Kita harus listen more ya kan. Gak boleh otoriter lagi. Iya, kita harus benar-benar ada self awareness dari tim. Ya, there are situations where definitely we can use the empowerment approach, di mana balik lagi menurut aku also it depends on where is our team. There are team yang kita harus tell, no choice gitu loh. Dimana kayak if there are new hire or if there are really fresh grade students misalnya ya kan. Dimana kita gak bisa expect mereka know what to do. Ya kan, when we tell something kita empower, ya kamu melakukan ini, do it your way. Belum tentu mereka punya idea gitu. Jadi ya kadang kita juga harus bisa mengassess ke tim kita ketika yang mana kita empowering atau yang kita bilang instead of empower kita telling. Sebenarnya kan justru itu yang kita mencoba untuk avoid telling itu kan. Tapi ya kadang kita harus tell. Kalau enforce itu sedikit ada pemaksaan loh.
Iya, ya mirip sama telling dan instruct gitu kan ya. Ya, instruct, yes. Betul. Jadi mirip sama telling sama instruct itu yang enforce. Nah, empower ya itu di situasi di mana kita harus benar-benar udah win their heart menurut aku. Kalau kita nggak win their heart juga ya kita nggak akan bisa empower karena they will definitely maybe not do what we want ya kan, because they are not in this together with us gitu. Jadi ya empower tadi balik lagi tergantung di mana fase team member kita sama di mana kita berhasil win their heart ya kan. Jadi kalau kita udah win their heart actually is the empowerment situations really works karena mereka feel they grow, feel appreciated dan mereka feel heard ya kan, karena they have the they have the flexibility untuk do things on their own gitu loh. Dimana kalau aku juga jujur ya kan, aku juga nggak suka nih di micromanage of my boss gitu loh. I know what to do ya kan. But micromanaging atau mungkin ngurusin gua terlalu banyak gitu ya. Jangan cawe-cawe gitu ya. Cuma maksud aku ya kadang micromanaging itu akan dibutuhkan ketika when things doesn't work the way we want. Atau memang maturity atau capabilities dari Ya, tim kita juga betul sekali. belum sampai di level itu gitu kan. Betul ya, memang ya sebisa mungkin kita akan empower. Nah ketika ada situasi in examples ya kan, di mana there's a lot of uncertainty, there's a lot of fear or doubt. Ya mungkin ini I would share one things di mana yang win the heart really works ya. Di mana waktu itu ada situations where my divisions being acquired by another company. Mungkin tadi Poni sempat mention di awal System X waktu itu. IBM System X. IBM System X di-acquire sama Lenovo. And then during that period, when the announcement until the acquisition happened, there's a lot of uncertainty, a lot of fears, doubt, sama yang benar-benar dilancarkan oleh mungkin kita punya competitor ya kan. Tapi menurut aku as a leader myself, I need to be very convinced as well that I can survive this, and as together as a team we need to be able to really have this one heart ya kan, mungkin one team one heart ini kayak iklan apa ya. Nah cuman maksud aku di mana when finally kita as a team agree we are gonna do this together, we are gonna going through this together for the sake of our customers, our partner and ourselves. Karena kita punya customer yang kita harus serve. Mereka our loyal customers. Kalau if things happen, nggak ada kita, siapa yang bantuin? Itu mungkin win the mind ya. Logiknya gitu, how important gitu itu kan. Itu mungkin rationally mereka harus bisa is important movement sebenarnya kan. Ya kalau misalnya dibilang win the mind ya sebenarnya itu logic unlogic sih ya kan. Tapi memang yes logically the reason why-nya mereka dapat. Tapi kan we need to have this heart yang kita akan going through this together. They can choose not to ya kan. Mereka juga bisa. They can gitu loh. Ini choice lah. Ini jalan yang tidak mudah. Kalau mau pilih nggak jalanin itu juga nggak apa-apa. Tapi yang milih jalanin itu, let's do it together. Jadi itu yang menurut aku satu very important dari leadernya juga harus firm, harus yakin. Ya kan kalian kalau kitanya ragu-ragu juga tim akan bisa ngerasa. Iya bisa ngerasa dan if we are not like standing there for the team ya mereka akan pasti running around. So when they're running around, the business is definitely in trouble. Our customer partners pasti akan nggak percaya lagi sama kita. Jadi pindah kemanapun kita, balik lagi IT is a small word. So credibility and integrity is very important. Makanya aku bilang sama tim ya kalau memang kita believe kita mau jalanin itu, yuk jalan bareng. Nah, kan 100% waktu itu. Yes, mungkin majority I would say ya majority ya 1 or 2 kayaknya enggak, tapi majority together. Tapi my point is that that's the result ya kan, kita akan transit together. Tapi our mindset ketika kita going through the transition period itu yang penting. Iya. Karena kan di transition period itu kita fokus on things that we can control. There are a lot of things yang we can control. Apakah acquisitionnya akan kejadian tepat waktu, apa yang akan terjadi in the middle of acquisition, apakah kita semua akan job secure ya kan, itu kan pasti banyak pertanyaan. So when we are moving into the new company, apakah kita akan survive, apakah kita akan cocok dengan culture new company itu. Jadi menurut aku yang kemarin
kita berhasil lakukan, it's also a lesson learned ya. Mungkin itu juga bisa teman-teman dari atau yang leader atau yang lain, when you going through a big changes in the organization, ya kan, pastinya yang pertama kitanya harus yakin dulu, kita harus convince, and then at the end kita with the team, kita harus sama-sama punya satu tujuan dan kita fokus. Jadi jangan ngurusin hal-hal yang out of our control. Jadi kita spend our time, our energy, our focus ke things yang kita bisa control, ke things yang benar-benar menurut kita beneficial for us, for our customer, and for our partners. Jadi itu yang kita lakukan waktu itu. Dan another good thing also when we transition ke that's new company, ya kan, dimana karena kita juga stick together, I think makes the transition much easier. So I also saw from the others country di mana the leadersnya nggak ada, timnya nggak prepare itu. Iya, sama timnya juga mungkin udah tinggal sebagian. The business is very tough, and then ya maksudnya untuk team member yang tertinggal gitu ya, it's very struggling for them gitu loh untuk bisa really transit well di new company. Jadi ya luckily ya bless ya, kita actually karena kita masih bareng-bareng, jadi kita masih very solid, kita juga continuous drive the business gitu ya. Itu yang mungkin aku bisa bilang pastinya gimana kita satu tim punya satu tujuan dan sama-sama committed ya. Committed ke tujuan itu yang penting. Nah kalau yang misalnya win demand atau tadi yang pakai enforcement, ya itu kan lebih ke kita benar-benar perlu explain logic behind the why gitu. Yes. Kita kasih tahu ini sesuatu yang beyond our pay grade gitu, sesuatu yang kita tidak bisa rubah. Emang aku bisa bilang nggak mau gitu, nggak bisa ya kan. Tapi why change? Ya itu kita harus jelasin, and why is it for them? Itu yang penting. Itu benefit ke merekanya apa, impact ke merekanya apa, and the risk of not changing itu apa. Gitu. Itu yang menurut aku kita perlu continuously sharing ke tim. Mungkin ada tim yang 1-2 kali share mereka nangkep. Tapi kan ada juga yang perlu kita repetitive. Kita perlu benar-benar dari angle yang mereka sampai mereka benar-benar on board. Mereka on board to this ya kan, and then ya pastinya begitu mereka on board ya their mind, their heart ya semuanya akan committed untuk menjalankan itu. Gitu. Jadi how to turn the uncertainty into excitement ya. Excitement betul ya kan, how to be really ya mungkin kalau Chinese proverb kan selalu believe danger is opportunity gitu ya. Kita always see opportunity in everything. So that's where when you have a positive mindset, you win half of the battle. Is really works menurut aku. Bagus, benar-benar harus diingat ya quote itu. Harus diingat quote itu. Kan jadi bisa untuk recharge energi seorang leader ya. Benar. Sama satu lagi, untuk leader bisa taking care of their team, they need to take care of herself juga or himself gitu ya. Karena as a leader is not an easy task ya. Definitely tadi kita di posisi sandwich, kita harus translate all the message. Tapi as a leader you need to be able to take care yourself also. Jadi before you take care of other, you take care of yourself. Leverage more on take care of yourself. Take care of yourself ya, maksudnya as a leader definitely kita bisa exhausted, kita bisa tired, kita bisa being frustrated also sometimes with situation ya kan. Tapi at the end of the day you need to get up ya kan, you need to believe in yourself and your team and then move on ya kan. Dan untuk a leader yang bisa take care of themselves is actually very simple. You just have to eat well, sleep well, exercise well. Dan don't take it too personal juga kadang. Bener. Nah itu mungkin different thing ya. Jadi kalau misalnya dari tadi eat well, not drink. Ini drinknya nanti salah kaprah lagi. Eat well, sleep well, exercise well. Easy to say, not easy to do. Even myself, I still continue untuk commit exercise well, ya kan. Tapi menurut aku itu penting. Nah tadi yang don't take it too personal, don't be too hard to yourself also. Nah kadang kita leader itu suka beating up ourselves. Kok aku begini ya, kok aku begitu ya, kok aku gak bisa ya. I'm very disappointed sometimes gitu. Nah namun menurut aku ya, leaders is also being human. Butuh waktu. Misal kadang kita frustasi ini kok nggak bisa gitu, ini aku coba deketin kok nggak bisa gitu kan. Nah itu mungkin kadang juga being a leader
ya don't be too hard to yourself juga lah gitu loh. As long as menurut aku if you have done your best ya kan, if you have really put your all mind, focus, energy, effort to it, tapi when things doesn't turn the way you want, don't be Be it too ya. don't be too ya mungkin kita akan kecewa, kita akan a bit down ya kan, tapi jangan terbawa suasana itu Anggap terlalu saja lama. itu proses Yeah, it's a lah, learning ya. process, and I wouldn't say there is no failure in my whole ya. career journey. Ya. There's- Maka tadi air mata berapa betul sekali. Simpang gitu ya. There's a lot gitu loh. Tapi orang bilang what doesn't kill you make you stronger. Jadi kita selalu get up ya kan, fall 7 times, get up 8 times gitu. Jadi kita selalu learn from those situation. Dan orang Indonesia kan selalu hikmahnya apa ya. Kita belajar dari hikmahnya. Selalu bersyukur ya. Selalu bersyukur, benar sekali. Jadi tahu kan kenapa orang botak itu paling bahagia? Karena dia selalu bersyukur. Bersyukur maksudnya. Okay. Maaf ya agak garing tapi ya anyway. Jadi maksud aku ya itulah as a leader kamu juga manusia, kamu continue learning ya kan, dan ya please also ingat untuk take care of yourself. Itu aja. Thank you Fon, seru Sama-sama. banget ya. So many informations ya. Ya. Contoh real ya, saya yakin jadi sangat gampang dipahami ya, dan orang jadi bisa tahu bahwa benar-benar become a person of influence is not given ya. Betul. It's really you have to put effort then you earn it ya, tapi you know how important, how crucial it is ya to support the success of your career as a leader juga gitu. Betul sekali. Oke, yang leaders, kalau kalian suka dengan cerita-cerita Kak Foni hari ini, kalian bisa loh follow di sosmednya Kak Foni. Nah, Betul. detailnya diceritain aja nih, Fon. Oke, thank you Kak Poni. Boleh follow ya aku buat yang leader yang pengen denger-denger cerita aku lebih lanjut atau pengen mengenal aku dengan lebih dekat, di Instagram @foni.chu dan di TikTok @foni.chu juga, dan juga feel free untuk add di LinkedIn aku ya. Oke, demikian yang leaders buat podcast kita hari ini ya. So many insights juga. Yang pasti pesan dari Kak Foni. Start from yourself, self-awareness ya. Setelah itu always be positive sehingga Anda bisa menyebarkan positive energy lo dan akan mempermudah di dalam pada saat Anda ingin menginfluence ya seseorang, timmu, bos lo, peers lo untuk suatu keputusan, suatu strategi, suatu rencana ya. Dan tentu saja kita tidak akan berhenti di episode kedua ini. Kita akan lanjut lagi ke episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga buat teman-teman lagi nonton, like, share, and subscribe YouTube channel Helios Informatika Nusantara. Untuk episode berikutnya ya kita akan membawakan, tadi Kak Foni juga bilang influencer itu butuh komunikasi yang efektif. So our next episode kita akan membahas lebih detail mengenai how to communicate effectively sebagai seorang leader. Oke, bye-bye.